Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ibu ya, Ibu Citra Puji Pramasanti, tapi bukan untuk memberikan pembelajaran bahasa Indonesia, melainkan untuk menyampaikan penyuluhan non-akademik ya, selain pembelajaran. Di sini Ibu akan menyampaikan mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu apa ya? Pendidikan karakter itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para peserta didik ya. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Untuk menjadi peserta didik yang baik itu harus memiliki sifat-sifat itu. Ya, jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa, sebagai peserta didik harus memiliki karakteristik sebagai peserta didik yang baik ya. Berikut ini ya Ibu share mengenai karakteristik peserta didik ya. Lihat di sini ada pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Ini sangat diperlukan ya bagi para siswa agar tahu apa saja hal-hal yang perlu ya dalam kalian bersikap dan hal-hal yang tidak perlu dalam kalian bersikap ya. Jadi menjauhi kalau dalam agama lah menjauhi larangannya ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama itu ya. Jadi seperti itu. Ini ada 18 ya nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa. Di situ ada apa saja? Coba Samuel bisa bacakan, Nak. Samuel. Rio Avero. 1. Religius. 1. 2. Jujur. Ya. 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 1. Religius. Religius yang seperti apa itu Rio Avero? Religius itu seperti apa sih? Religius itu apa? Yo. Belum tahu, Bu. Taunya jujur. Religius itu mengenai keagamaan ya. Lihat di sini. Nah, ini seperti kamu beribadah itu religius ya, Nak ya. Taat pada ibadahmu, pada kepercayaanmu, ini namanya religius. Jadi siswa yang taat beribadah, dia memiliki sifat religius yang baik. Lalu ada jujur ya, sifat jujur. Seperti di sini, selain taat beribadah ya tadi yang religius itu berpamitan ketika mau berangkat sekolah, yaitu merupakan sikap karakteristik sopan santun, lalu religius juga ya, taat kepada orang tua. Ya, jadi kalian mau berangkat sekolah itu pastikan dulu berpamitan dengan orang tua, bersalaman dengan orang tua supaya dapat berkahnya ya. Iya, Bu. Lalu yang kedua tadi adalah jujur ya. Lihat di sini ada gambar jujur itu hebat ya. Jujur itu hebat. Jadi kalau kalian jujur berarti kalian adalah orang yang hebat. Ya, jujur dalam segala hal itu adalah karakteristik yang mesti dimiliki oleh setiap peserta didik ya, Nak ya. Jadi dalam hidup satu, kejujuran itu adalah hal yang paling terpenting. Ya, karena kalau tidak jujur maka susah ya, sulit. Lalu yang ketiga adalah toleransi. Ya, yang ketiga toleransi, 4 disiplin, 5 kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, berikut contohnya toleransi adalah ya, ini mari saling menghormati dan menghargai. Ini ada gambar orang beragama Buddha, Islam ya. Ada bersukukan Bali, ada bersukukan Cina, ada beragamakan Islam dan lain sebagainya ya. Ini adalah sikap dari toleransi. Ya.
yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kenapa toleransi itu penting? Karena kalian di sekolah itu berbeda suku, ya, berbeda suku, berbeda agama, berbeda kebudayaan, dan berbeda kebiasaan, ya. Maka sikap toleransi itu penting agar menjauhkan segala hal-hal yang tidak diinginkan seperti bertengkar, ya, mengenai hal-hal yang sepele karena perbedaan agama dan sebagainya, ya, perbedaan pendapat dan sebagainya. Jadi toleransi itu sangat penting untuk kalian peserta didik, ya. Jadi jangan Iya, Bu. sikap toleransi itu, ya, agar tidak terjadi perpecah belahan antara suku dan agama, ya. Lalu ini ada hadir tepat waktu. Ini masuk ke apa ini? Karakteristik apa? Sifat apa? Hadir tepat waktu. Ayo. Disiplin ya. Disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas. Ya, itu namanya disiplin. Tepat waktu artinya tepat ya. Dan apa ya? Konsekuen ya dengan apa yang kalian kerjakan dan kalian pertanggungjawabkan. Itu disiplin ya. Lalu Iya, ini Bu. belajar di ruangan kelas ya. Ini namanya apa? Masuk ke karakter apa? Kerja keras. Ya, bekerja keras, belajar ya. Belajar di sekolah, bekerja keras, belajar di rumah itu bekerja keras ya. Lalu belajar bersama teman-teman, berdiskusi, ini namanya bekerja keras ya. Lalu ini ada gambar siswa-siswa sedang berkreasi menghasilkan karya. Misalkan ini pot ya, pot dari botol apa? Ini namanya apa? Karakteristik apa? Kreatif. Ya, kreatif. Kreatif. Ya, kreatif. Kreatif itu menghasilkan sebuah karya. Itu adalah karakteristik yang yang harus dimiliki oleh peserta didik. Karena jika kalian adalah peserta didik yang kreatif, memiliki karakter yang kreatif, maka kalian akan bisa menghasilkan sesuatu. Baik itu berupa produk, ya, karya, tulisan, atau apalah yang lainnya ya. Kalau kalian bisa menghasilkan lukisan, kalau kalian bisa menyanyi, kalian bisa menghasilkan sebuah lagu dan sebagainya. Kalau kalian bisa menari, kalian bisa menghasilkan gerakan tarian, ya, itu namanya kreatif. Lalu di sini ada gambar peserta didik yang sedang bertanya, ini namanya mandiri, ya. Berani bertanya, berani mengajukan pertanyaan ketika di dalam kelas. Saya, Bu, siapa yang bisa mengerjakan ini? Saya, Bu. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, itu namanya mandiri. Ya, artinya tidak tergantung dengan teman. Berdiskusi boleh, itu juga sifat yang mandiri ya. Tapi ada baiknya juga kamu bisa menjawab pertanyaan sendiri, kamu bisa mengajukan pertanyaan sendiri ketika berada dalam kelas, tidak pasif. Ya, tidak diam saja hanya mendengarkan guru ketika guru menyampaikan pembelajaran, ya. Ini namanya mandiri. Dan 18 karakteristik yang lainnya seperti cinta tanah air itu seperti belajar ya. Belajar itu adalah sikap cinta tanah air. Ketika kalian belajar sungguh itu sudah merupakan sikap kecintaan kalian terhadap tanah air, yaitu meneruskan perjuangan para pahlawan. Agnes ini mana gambarnya? Kok nggak ada? Lalu ini ada olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga ya. Ada etik, literasi, estetik, dan kinestetik. Etik ini adalah individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Kalian harus memiliki sifat itu. Ya, olah hati, olah pikir. Literasi, individu yang memiliki keunggulan akademis. Jadi dalam pembelajaran itu harus benar-benar aktif ya. Ada olah rasa, estetis ya, individu yang memiliki integritas, moral, rasa, kesenian, dan kebudayaan agar kalian bisa menghasilkan suatu karya.
Lalu olahraga ini adalah kinestetik, individu yang sehat dan mampu berpartisipasi ya sebagai warga negara yang baik ya. Jadi bisa baik. kalian dapat berpartisipasi dalam hal apa saja ya. Jadi 18 karakteristik peserta didik dan 4 olah ya, olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga supaya fresh ya pikirannya, nggak stres ya. Nah, pendidikan karakter yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian ya. Semoga bermanfaat untuk kalian sebagai peserta didik. 18 karakter tersebut dan 4 olah yang Ibu sampaikan itu supaya menjadi pedoman kalian sebagai peserta didik yang baik ya, untuk peserta didik yang baik. Ingat seperti agama bilang ya, jauhkan larangannya ya, patuhilah perintahnya. Nah, seperti itulah sajalah ya pendidikan karakter yang harus kalian bangun sebagai peserta didik. Oke? Ya. Selamat Oke, Bu. menjadi ya peserta didik yang berkarakter. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.